Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Agustinus Pertiwi, mahasiswi Teknik Pertambangan angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pada kolam pengendapan lumpur pada proses pencucian batu bara, yaitu mata kuliah preparasi batu bara. Adapun soalnya akan saya share screen terlebih dahulu. Berikut soal yang sudah diberikan, yaitu soalnya suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana pembangunan coal washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Kemudian air untuk pencucian batubara tersebut adalah 452 meter kubik per jam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 7,5%. Berarti dapat disimpulkan yaitu persen solidnya sebesar 7,5%. Adapun data-data lain yang diketahui yaitu seperti ukuran partikel atau disimbolkan dengan D sebesar 3 kali 10 pangkat 6 meter atau kita jadikan desimal 0,000003. Kemudian berat jenis solidnya 2,5 gram per sentimeter kubik, yaitu kita konversi menjadi kilogram per meter kubik menjadi 2.500 kg per meter kubik. Lalu ada viskositas air sebesar 1,31 kali 10 pangkat 6. Nah, tadi juga diketahui besar persen solidnya sebesar 7,5% atau 0,075, dan persen airnya dapat kita bisa mendapatkan persen airnya sebesar 92,5%, yaitu 0,925. Adapun tadi juga diketahui kebutuhan airnya yaitu atau Qmat itu 452 meter kubik per jam, dan berat jenis air seperti yang kita ketahui adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian ada beberapa yang ada 14 parameter yang akan kita hitung pada perhitungan kali ini. Yang pertama, kita akan menghitung berat padatan. Untuk berat padatannya, rumusnya itu persen solid dikali Qmat dikali berat jenis solid. Persen solid sudah kita ketahui 0,075. Kemudian persen Qmat-nya sudah kita ketahui juga, yaitu 452 meter kubik per jam. Dan untuk berat jenis airnya, berat jenis solidnya yaitu sebesar 2.500 kg per meter kubik. Maka didapatkan hasil dari berat padatannya sebesar dari perhitungan Excel yang sudah saya masukkan di sini sebelumnya, yaitu 84.750 kg per jam. Kemudian ada lagi perhitungan berat air. Perhitungan antara berat padatan dan berat air ini hanya dibedakan persen yang akan kita masukkan. Kalau di berat padatan kita akan masukkan persen solid, sedangkan untuk di berat air itu akan dimasukkan persen air. Persen air ini juga dikalikan dengan Qmat dan dikali berat jenis air, yaitu 0,925 persen air, Qmat-nya 452, dan berat jenis airnya 1000. Berarti hasil yang kita dapatkan adalah 418.100 kilogram per jam. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung volume padatan dan volume air. Rumusnya sama, untuk untuk volume padatan itu menggunakan berat solid, sedangkan untuk volume air menggunakan berat air. Untuk perhitungan volume padatan ini, berat solid yang sudah kita hitung tadi sebesar 84.750 dibagi dengan rho solid 2.500. 2.500 dikali 3.600 mendapatkan hasil 0,0094 meter kubik per detik. Untuk volume airnya, yaitu berat air tadi 418.100 ini dibagi dengan rho air, yaitu 1000 dikali 3.600, jadinya mendapatkan hasil 0,1161 meter kubik per detik. Lalu kita juga diminta untuk menghitung total volume atau disimbolkan juga atau sering disebut dengan Q total. Jadi Q totalnya yaitu volume padatan. Volume padatan ini kita tambahkan dengan volume air. Jadi untuk menentukan total volume itu kita hanya perlu menjumlahkan antara volume padatan dan volume air. Maka didapatkan hasil 0,1256 meter kubik per detik. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung kecepatan pengendapan.
Maksudnya di sini kecepatan batu bara itu terendapkan, disebut juga dengan VT. Untuk rumusnya yaitu ada G dikali D kuadrat dikali dengan rho solid atau berat jenis solid dikurang berat jenis air dibagi dengan 18 dikali dengan viskositas air. Nah, didapatkan gravitasinya 9,8 seperti yang kita ketahui, dan D kuadratnya itu 3 kali 10 pangkat min 6 kuadrat dikali 2.500 dikurang 1.000 dan dibagi 18 dikali 1,31 dikali 10 pangkat min 6. Maka dari perhitungan ini didapatkan hasil 0,00561 meter per detik. Kemudian setelah kita mendapatkan kecepatan pengendapan, kita dapat menghitung luas kolam pengendapannya. Di mana caranya adalah kita dapat membagikan antara Q total yang kita hitung tadi dengan kecepatan pengendapan. Di mana didapatkan hasil luas kolam pengendapannya sebesar 22,38 meter kuadrat. Kemudian kita beralih ke perhitungan selanjutnya, kita diminta untuk menghitung dimensi kolam pengendapan. Adapun pada dimensi ini kita melakukan asumsi, di mana asumsi kedalaman saya buat 7 meter, lebarnya 4 meter, dan panjang dari kolam pengendapannya ini dapat kita gunakan luas kolam tadi yaitu 22,38 dibagi dengan lebar asumsi yang sudah kita buat yaitu 4. Maka didapatkan hasil dimensi kolam pengendapan sebesar 5,59517 atau kita bulatkan menjadi 6 meter untuk panjang kompartemennya. Nah, untuk dimensinya sudah lengkap, lalu kita dapat menghitung volume kolam pengendapan. Volume kolam pengendapan ini dapat kita hitung dengan mengalihkan antara jumlah kompartemen dikali P dikali B dikali P itu merupakan panjang, sedangkan kemudian kecepatan air dalam kolam kemudian itu kita menghitung volume kolam pengendapan di mana P tadi merupakan panjang, B tadi lebar, T ini kedalaman, di mana kedalaman tiap-tiap kompartemen itu diasumsikan berkurang 0,5 meter sebagai perbedaan ketinggian antar kompartemennya. Nah, untuk asumsi jumlah kompartemen di sini saya buat 6, untuk panjangnya tadi sudah kita dapatkan 6, lebar 4, dan kedalaman 7. Maka dapat kita hitung volume kolam pengendapan menggunakan rumus yang kita sebutkan di atas tadi. Tinggal memasukkan nilainya, dan didapatkan hasil dari volumenya 936 meter kubik. Nah, setelah kita mendapatkan volume kolam pengendapan, maka kita juga dapat menghitung waktu partikel itu mengendap. Berapa lama waktu partikel atau batu bara tersebut dapat mengendap. Jadi kita perlu untuk membagi antara kedalaman atau ketinggian dibagi dengan VT. VT yang sudah kita hitung tadi yaitu kecepatan pengendapan. Maka untuk waktu partikel mengendap ini ketinggiannya 7 yang sudah kita asumsikan tadi dibagi dengan VT 0,00561 didapatkan waktunya sebesar 1247,7718 detik atau kita jadikan menit atau dibagi dengan 60 menjadi 20,79 menit. Lalu dari sini kita dapat selanjutnya kita akan mencari kecepatan air dalam kolam. Itu disimbolkan dengan VH. Untuk kecepatan air dalam kolam, ini maksudnya kecepatan air yang masuk ke kolam.
Itu kita dapat menghitungnya dengan Q total. Q total seperti yang sudah kita hitung tadi, Q total itu dibagi dengan A. A itu yaitu P dikali B, panjang dikali lebar. Maka Q totalnya 0,1256 kita masukkan di sini, dibagi dengan 6 dikali dengan 4. Maka hasilnya 0,0052315 meter per detik. Maka selanjutnya dapat kita lakukan perhitungan waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam tersebut atau untuk keluar dari kolam tersebut. Itu disebut dengan TH. Rumusnya adalah P per VH. VH tadi sudah kita hitung di atas, sedangkan P ini merupakan yaitu panjang dikali tinggi. Jadi langsung dimasukkan panjangnya 6, tingginya 7, dibagi dengan hasil dari ini tadi, kecepatan air dalam kolam, didapatkan waktu yang dibutuhkan itu sebesar 8.028,32 detik, atau kita jadikan menit itu sebesar 133,805 menit. Nah, dari sini kita dapat menghitung persentase pengendapan, di mana di sini disyaratkan bahwa persentase pengendapannya harus lebih dari 85%. Dari asumsi tadi dapat kita lihat, dari asumsi dimensi tadi, dapat kita lihat persentase pengendapannya, yaitu untuk menghitungnya waktu air keluar dibagi dengan waktu air keluar ditambah waktu pengendapan. Waktu air yang keluar tadi kita disebut juga dengan waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam, yaitu 133,805. Dan waktu pengendapannya itu yang sudah kita hitung tadi 20 menit. Nah, kemudian 20 menit ini dari rumus yang sudah kita siapkan tadi, maka 100 waktu air keluar ini 133,809 menit dibagi dengan 133 ditambah 20 menit, dia menghasilkan 0,86549 atau 86,54%. Maka di sini kita juga dapat menghitung waktu pengerukan. Waktu pengerukan di sini dibatasi rentangnya antara harus lebih dari 30 hari. Kemudian rumus yang dapat kita cari terlebih dahulu adalah volume total padatan yang berhasil diendapkan. Jadi untuk menghitung waktu pengerukan ini kita perlu menghitung juga volume total padatan yang berhasil diendapkan dengan cara rumus berikut, di mana volume solid dikali dengan 3.600 detik per jam, kita asumsikan waktu hujannya itu sebanyak 1 jam. Jadi asumsi waktu hujannya 1 jam dalam per hari dikali dengan persentase endapan yang sudah kita dapat tadi. Dimasukkan semua nilainya, maka didapatkan total padatan yang berhasil diendapkan itu sebanyak 29,3399 meter kubik per hari. Dan dapat kita hitung bahwa waktu pengerukannya dengan menggunakan rumus volume kolam yang sudah kita dapat 936 tadi, dibagi dengan volume total padatan yang berhasil kita endapkan. Maka didapat bahwa waktu pengerukan, rentang pengerukannya itu selama 31 hari pengerukan. Jadi setelah 31 hari dilakukan pengerukan, nanti setelah 31 hari lagi dilakukan lagi pengerukan terhadap kolam pengendapan lumpur tersebut, agar kolam tersebut terawat atau tidak menjadi dangkal. Sekian perhitungan dari soal yang diberikan ini. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk bisa menjelaskan mengenai proses perhitungan kolam pengendapan lumpur ini.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.